ayat 17 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita dengarkan dengan baik. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kebanggaan bagi Kristen yang ditinggalkan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke surga adalah bahwasanya rohnya akan disuruh untuk mengurapi setiap manusia. Ini terjadi ketika ada khotbah Petrus di satu tempat yang mengatakan bahwasanya orang banyak itu atau orang yang berdoa itu bukan mabuk karena anggur, tetapi oleh karena roh Tuhan yang tercurah kepada mereka, sehingga mereka berbahasa lidah, berbahasa yang baru. Nah, kita semua yang hadir pada saat ini, oleh firman Tuhan yang kita dengarkan sekaligus mengingatkan kita di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, ibadah 10 malam, adalah mengenai sesuatu yang terindah yang akan kita dapatkan, yang akan kita peroleh ketika hal ini boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita. Orang akan berkata bagaimana itu dengan bahasa lidah atau glosolali. Adalah bahasa yang digerakkan oleh Roh Kudus ke lidah kita, walaupun dalam akal budi kita dalam keadaan sadar. Orang yang berbahasa lidah itu, lidahnya seolah-olah terbawa ke dalam satu bahasa yang tidak dimengerti. Tapi kalau itu tetap dibungkus oleh darah Kristus dan kuasa Yesus, maka itu harus diikuti. Karena itulah bahasa lidah yang roh itu memperkatakan, dan roh itu yang mengarahkan, roh itu yang menuntun kepada manusia atau seseorang. Nah, untuk sampai kepada hal itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mengenai kerinduan. Ketika didengarkan firman Tuhan, akan dicurahkan rohku kepada manusia. Apa tanggapan manusia itu terhadap firman itu? Maka ada yang mengatakan bagaimana roh Allah itu akan dicurahkan kepada manusia. Bagaimana wujud nyatanya kepada manusia itu sendiri. Yang merindukan oleh roh itu akan tercurah kepada dia. Maka yang pertama adalah kerinduan. Sebab setiap orang tidak tahu dia bagaimana akan dicurahi roh itu, bagaimana diarahkan oleh roh itu, bagaimana dituntun oleh roh itu, bagaimana akan berbahasa lidah dengan roh itu yang memperkatakan. Sebab bukan lagi kita yang memperkatakan, tetapi roh yang menuntun lidah kita, yang hati kita tertuju kepada roh. Berarti ada arahan hati kita yang tertuju kepada roh, dan bahkan bahasa kita yang membawa kita, menuntun kita kepada situasi berbahasa roh. Maka akal budi kita akan tetap bisa dengan sadar, tetapi roh Allah yang dengan roh kita, yang bersatu dengan roh kita, mengarahkan lidah kita untuk mengatakan sesuatu sesuai dengan tuntunan roh. Maka bahasa roh itu tidak bisa dituntunkan. Maka bahasa roh itu tidak bisa dihafalkan. Karena kepada setiap orang dari waktu ke waktu bisa dia berganti bahasa roh.
ada kerinduan. Apapun aktivitas kita dalam keseharian, dimanapun kita boleh berada, ada kerinduan kita sebelum beribadah untuk dicurahi oleh Roh. Saking orang yang merindukan daripada baptisan Roh, dipenuhi oleh Roh, maka di ladang pun orang mau berdoa di dalam bahasa Roh karena kerinduan. Ketika dia istirahat, dia berdoa. Dan di dalam kerinduan dan kesungguhannya, dia berlutut di sana, berdoa dan bisa berbahasa roh. Bukan harus dalam suasana ibadah pencurahan Roh Kudus, karena kerinduan dan kesungguhan. Maka sejak awal sebelum hadir di rumah doa ini, atau di mana saja persekutuan dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, mulai daripada awal dari rumah kita sudah ada kerinduan hati kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini salah satu kunci. Maka sejak awal sudah dirindukan itu. Sebab kita tidak tahu bagaimana Roh itu akan memenuhi kita, menyalakan api roh kita, memberikan semangat kepada kita. Dan apa yang akan diberikan kepada kita. Dikatakan di sini, maka anakmu laki-laki dan anakmu perempuan akan bernubuat. Bukan saja hanya berbahasa lidah, dia dikatakan bernubuat. Bisa membaca situasi 10 tahun yang akan datang di dalam hidup, ataupun di gereja, di dalam perkembangan gereja, di dalam hidup keluarga, di dalam hidup usaha. Bisa membaca tembus daripada daerah ataupun jarak, di mana ada sesuatu di situ yang harus diperbaiki. Itu nubuat. Dan ini jarang di akhir zaman karena apa? Kerinduan yang pertama sudah terabaikan. Karena apa? Hati belum bisa lagi terkonsentrasi dengan baik akhir-akhir ini. Lebih sering hati orang ke HP-nya, ke TikTok-nya. Apa gaya besok untuk bertiktok? Apa kipat besok untuk bertiktok? Kacamata dan lain sebagainya yang dihiasi dengan bintang-bintang. Sehingga ada perubahan situasi. Kalau dulu orang tua itu susah untuk hibur hatinya, hibur rohana, terkonsentrasi hatinya. Sekarang bukan lagi orang tua tetapi remaja dan pemuda. Maka oleh karena itu hati-hati dengan barang titipan kepada kita, barang yang dipercayakan kepada kita, sesuatu berkat yang dititipkan Tuhan kepada kita. Dapatkah kita menguasai itu, atau itu yang menguasai kita secara tidak langsung? Ibadah 10 malam itu adalah ibadah yang sangat berharga, mengingatkan kita apakah kita masih menyala roh kita, atau sudah terhimpit oleh sesuatu yang bisa dalam perjalanan kehidupan kita ini, sehingga kita tidak bisa bersukacita, sehingga kita tidak bisa bersemangat, sehingga roh kita tidak menyala. Ini yang harus terkoreksi. Maka setiap saat juga bisa menerima pencurahan Roh Kudus, dan bahkan juga pemenuhan Roh Kudus. Berbahasa lidah setiap saat bisa, tidak ada waktu yang membatasi. Tapi ini adalah momen untuk mengevaluasi sekaligus dan mengingatkan kita tentang apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Maka kerinduan ini adalah bagian yang sangat terpenting. Kerinduan ini akan mengabaikan yang lain, yang penting-penting di dalam hidup kita, yang bisa mengganggu konsentrasi. Maka akan bisa disisihkan dan lain sebagainya. Kerinduan. Yang kedua adalah kesungguhan. Kesungguhan ini menyangkut sikap. Sikap kita bernyanyi, sikap kita berdoa, sikap kita berlutut, sikap kita angkat tangan, sikap kita tepuk tangan, itu sangat menyangkut dengan kesungguhan. Maka dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, dipersilakan saja bisa tepuk tangan selagi itu dibungkus dengan kuasa Kristus dan darah Kristus. Jangan jauh daripada itu. Itu harus dipastikan itu ya. Tepuk tangan ataupun kepal tangan itu ada saatnya. Ada saatnya kita juga harus memegang tangan kita dengan sekuat-kuatnya. Kenapa harus dipegang tangan tidak kemana? Tapi ketika kita memegang tangan kita itu dengan sekuat-kuatnya, ada di situ kekuatan yang bersatu dengan kekuatan spirit kita.
dalam membangun konsentrasi kita, di dalam menerima sesuatu yang berharga itu kepada Tuhan. Itu artinya di dalam memegang tangan, di dalam kepalan itu harus dengan sekuat-kuat. Sehingga ketika oleh tuntunan Roh Kudus, getaran itu adalah getaran oleh Roh Kudus yang frekuensinya kita tidak bisa menghitungnya kecuali dengan alat tertentu. Kesungguhan artinya dia sungguh-sungguh untuk dipenuhi, dia sungguh-sungguh untuk diurapi, dia sungguh-sungguh untuk dicurahkan oleh Roh Kudus. Dan itu dilihat oleh Roh itu sendiri yang ada di sekitar kita. Ketika kita beribadah, dalam ibadah 10 malam itu Tuhan ada di situ di dalam Roh. Roh yang kita inginkan untuk tercurah kepada kita, Roh kita inginkan di dalam memenuhi kita, Roh yang kita inginkan di dalam menyalakan Roh kita ada di sekitar kita. Sebab dia tembus daripada semua jarak, semua keadaan, sesempit-sempit apa dia bisa ada, dan selapang-lapang ada dia bisa ada, dan sejauh-jauh jarak dia bisa ada. Maka oleh karena itu kesungguhan itu diperlukan. Yang ketiga adalah dalam Yeremia 33 ayat 3, berseru kepada Tuhan. Maka kita katakan dia dekat dengan kita. Tapi pada saat ini dimintakan oleh Tuhan untuk berseru, Yesus, Yesus, Yesus. Harus berseru. Nah, ketika Roh itu ada di sekitar kita, kita panggil. Dengan kuasanya dia akan ada, maka ada dua. Mulut kita dan hati kita harus bisa satu kerja. Harus sejalan. Suara kita memanggil Kristus dan hati kita kepada Roh Kudus yang memenuhi kita. Tidak panjang dua di sana. Dua di sana adalah setelah siap bernyanyi atau sedang berada bernyanyi, Yesus, Yesus, Yesus. Kata mulut kita, tapi hati kita rindu untuk dipenuhi oleh Roh. Jadi ada satu sejalan, dua sejalan. Mulut kita dan hati kita sejalan untuk sampai kepada tujuan. Yesus ada di sorga, kita serukan, dan Roh Kudus ada di sekitar kita. Untuk memenuhi kita, untuk menjamah kita. Maka doa hanya itu. Atau Yesus Kristus Roh Kudus dengan berulang-ulang saja, dengan berulang-ulang saja, atau haleluya, haleluya, haleluya dengan berulang-ulang saja. Tapi kata hati kita, kata roh kita adalah untuk dipenuhi oleh Roh. Maka akan terjadi di dalam konsentrasi kita itu pengalihan lidah yang disebut dengan glosolali itu, dengan bahasa lidah itu oleh Roh yang akan menuntun, mengarahkan daripada kata Yesus atau Yesus Kristus, Roh Kudus, dan bahkan kata haleluya itu ke dalam bahasa yang baru. Ada yang tidak dimengerti dari bahasa itu, karena Roh itu yang memperkatakan dan mengarahkan menuntun kita kepada bahasa yang baru. Maka disebutlah dia berbahasa yang baru. Orang pun bisa tidak mengerti kita, apalagi tidak mengerti. Dan orang bisa menerjemahkan bahasa itu, karena bahasa itu bisa saja bahasa luar negeri. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya anak-anak kami, kerinduan itu sangat dibutuhkan. Kesungguhan itu sangat dibutuhkan. Konsentrasi itu sangat dibutuhkan. Maka ketika hadir dalam persekutuan, jangan lihat kiri kanan. Abaikan HP-mu, engkau konsentrasi kepada Roh Allah yang ada di sekitar kita, untuk dipenuhi dan untuk mencurahkan rohnya kepada kita, sehingga tercurahlah dia di dalam hidup kita. Dinyalakanlah api roh kita, bersukacitalah kita. Kekuatan kita bisa dilipat gandakan lebih daripada 2 kali lipat. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, gak perlu kita minta di situ sembuh sendiri penyakit. Gak perlu kita minta di situ penyegaran, segar sendiri kita. Karena apa? Roh Kudus itu menembus seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Bukan saja sisi fisik, tetapi sisi rohani.
yang bisa akan membugarkan kita, menyehatkan kita, memberikan sukacita kepada kita. Sebab Roh Kudus itu memberikan penghiburan, Roh Kudus itu memberikan kekuatan, dan Roh Kudus itu memberikan semangat. Maka kalau di pasar-pasar sana molo marona dihitahan, hari ini semangat dia karena porsea, jalatari dan mai di suara. Ada dua hal yang bisa terjadi kalau suara orang parau. Kalau dia menjaga burung di sawah, bisa suara dia parau. Menjaga si sere, dohot aporing silopak. Tapi itu tidak ada musimnya di masa pencurahan Roh Kudus. Maka dipastikan suara orang parau di situ harus suara Pentakosta. Langsung salaman dalam sukacita. Karena apa? Ada kontak sukacita. Bukan dibuat-buat. Jadi kontak sukacita walaupun dari mana-mana dia. Mau dari Betel, mau dari GPDI, mau dari gereja Tuhan, gereja Allah. Itu akan terkontak sendiri. Ini adalah aliran Pentakosta. Maka salamanlah di situ. Atau minumlah bersama-sama. Ceritalah tentang pencurahan Roh Kudus. Di gereja kami ada yang bernubuat. Di gereja kami ada yang lama berbahasa lidah. Di gereja kami ada yang susah diamini. Sampai berulang-ulang kami bernyanyi untuk menunggu dia bertumbuh. Maka kalau ada yang belakangan dia masih berbahasa lidah, ikutilah puji-pujian untuk mengiringi kawan kita itu. Jangan diam. Puji-pujian banyak di situ, puji-pujian penyembahan. Bernyanyi kita, haleluya kah, atau dan lain sebagainya, untuk menemani saudara kita itu. Gak usah ditunggu-tunggu, tapi kita juga ikut di dalamnya merasakan sukacita. Itu yang satu di dalam Roh. Karena itu kita harus perhatikan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, maka berseru itu perlu. Hanya itu bahasa kita, Yesus, Yesus, Yesus. Sampai seterusnya, sampai diarahkan oleh Roh itu untuk berbahasa lidah itu. Tidak perlu kita ganti itu. Hanya hati kita tertuju kepada pencurahan Roh Kudus. Kerinduan itu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka tidak terjadi begitu saja dia. Terjadi mulai daripada sejak awal. Maka kalau nanti malam terjadi mulai hari ini, bagaimana sesungguhnya Roh itu di dalam kehidupan saya? Sebab kita tidak melihat secara fisik, tapi kita bisa merasakan dengan kuasa. Kita bisa merasakan dengan urapan. Maka orang-orang percaya itu urapannya luar biasa. Dia tidak bisa membandingkan dengan sisi material. Karena sukacita dari sorga tidak ada taranya, tidak ada tandingan. Dan inilah yang harus kita rindukan sebagai sesuatu harta yang berharga bagi kita, yang menemani kita setiap saat di dalam sukacita Roh Allah bersama dengan Roh kita. Maka harus berseru dan dengan tidak cemu-cemunya, tidak malu-malu. Maka jangan didengarkan doa sebelah kanan dan sebelah kiri, apalagi menonton. Saya tengok remaja kita, kawannya sudah begitu girang, dia malah enak saja menengok. Dikiranya gak saya tengok. Menengok dia. Ditengoknya kawannya ini. Kok ini kok bisa ya? Pikirannya. Tapi dia tidak berusaha. Karena apa? Dia sudah hambar sejak awal. Maka akan ketinggalan sendiri dia. Kalau tidak ada kesungguhan, ketinggalan kapal dia. Maka jangan mau ketinggalan kapal. Jangan mau ketinggalan yang berharga ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita harus berusaha mendapatkannya. Karena apa? Ini adalah tanda. Berarti bagi gereja ini cap. Bagi organisasi lain cap. Menandakan bahwa dia adalah anak Allah. Yang ditawar-tawar itu, dia adalah anak Allah. Jelas. Kalau yang lain diperiksa lagi identitas.
periksa ini. Kalau ini enggak, udah jelas. Keabsahan, legalitas, keanakan Allah yang sekaligus tiket istimewa. Karena pada suatu saat ketika penyiksaan dalam antikristus, ada juga yang selamat tapi dengan siksaan. Disayat semua. Engkau ikut Yesus? Iya. Dipotong kakinya. Engkau ikut Yesus? Iya. Diseret dengan kereta kuda. Masih engkau ikut Yesus? Iya. Tapi siapa yang tahan seperti itu? Kita tidak tahu antikristus kapan datang. Kita mungkin duluan pergi kepada Bapa daripada antikristus, tapi persiapan mesti ada. Maukah kita seperti itu harus tersiksa-siksa? Karena dia datang waktu manusia hidup, akan diubahkan seketika. Yang diubahkan itu yang punya cap dan memelihara kehidupan di dalam legalitas itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus kita jaga. Legalitas kewargaan surga dan legalitas keanakan kita sebagai anak bangsa oleh Roh Kudus yang menyatakan, sebab Dia yang berbicara. Karena itu kita semua yang hadir pada saat ini dalam ibadah persekutuan ibadah 10 malam itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak susah. Gak ada susah itu, hanya hati dan kesungguhan kita. Hanya hati dengan kerinduan kita. Karena itu kami ulangi, kerinduan tidak terjadi seketika itu. Dimulai kerinduan itu sejak beraktivitas sekalipun. Saya rindu Tuhan, saya tidak mengerti, saya tidak tahu, saya rindu Tuhan, dipenuhi oleh Allah. Begitu ya, berarti terngiang-ngiang dalam pikiran, dalam hati. Yang kedua, kesungguhan. Maka hadirlah di gereja ini dengan sungguh-sungguh sampai di tempat duduk berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus hari ini saya rindu dipenuhi oleh Roh Allah. Itu Roh Kudus itu. Maka layakkan saya oleh darah Kristus yang berkuasa, yang tercurah itu, tahirkan saya, sucikan saya, basuhkan diri saya ke dalam kuasa darah Kristus. Itu ya. Sederhana sesungguhnya dua ini. Gak ada kita harus memikirkan kata-kata Yunani di sana. Kata-kata bahasa Inggris tidak perlu. Yang kita pikirkan di sana adalah kesungguhan. Lalu yang ketiga, ketika kita berdoa harus berseru di dalam kesungguhan. Suara kita mengatakan doa kita yang hanya sepenggal itu saja, berulang-ulang, tapi hati kita tertuju untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Sederhana itu ya. Mengarahkan hati kita kepada untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dan memperkatakan doa kita supaya dibaptis oleh Roh Kudus. Yang ketiga, jangan jemu-jemunya, jangan bosan-bosannya, jangan lumba-lumba, jangan dengarkan kiri kanan, tapi kau berseru kepada Roh Kudus, kepada Yesus yang menyuruh Roh Kudus itu supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Sederhana. Maka dalam waktu yang singkat pun kita akan dituntun. Ketika lidah kita diarahkan dan suasana kita ada di dalam Kristus dan di dalam Roh Kudus tadi. Ketika lidah kita itu diarahkan untuk berbahasa, gak usah dilawan, ikuti saja. Mau bahasa apa saja itu, Roh itu yang akan menuntun. Itu rahasia. Ini tidak susah itu, tapi harus dibangun di dalam kesungguhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.